صلى المسلمون إلى المسجد الأقصى قبل أن نصلي إلى مكة المكرمة، ثم إنه ثاني المسجدين، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. وفلسطين كلها هي وقف للأمة الإسلامية، ليست لأهل فلسطين فحسب، لأهل أندونيسيا في فلسطين نصيب، وهي جزء من عقيدتهم، هي قبلتهم الأولى، وهي مصر ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى فرض علينا فريضة الصلاة في هذه الرحلة من فلسطين، 5 صلوات في اليوم والليلة. كأن الله تبارك وتعالى يقول لنا: عليكم أن تتذكروا فلسطين في كل صلاة، لأن الصلاة فرضت عليكم من فلسطين. Jadi kalau kita mengutip surat Al-Isra yang pertama, yang mana artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan perjalanan spiritual kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kejadian ini sebelumnya ada tahun kesedihan. Kenapa? Karena istri beliau dan paman beliau meninggal dunia, yang selalu senantiasa melindungi Nabi Muhammad berdakwah ketika awal berdakwah di Mekah. Lalu kalau kita mengingat perjalanan Isra, yakni perjalanan dari Masjidil Haram yang berada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, yang jaraknya 1000 km lebih, hanya ditempuh dengan kedip mata saja. Juga perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa yang berada di Palestina ke Sidratul Muntaha, atau dari ke langit sampai langit 7, yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua umat muslimin seluruh dunia untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Namun kalau kita mengingat, sebenarnya kita sehari semalam dari 5 waktu, tapi 50 waktu. Cuma karena Allah sayang sama kita, maka Allah memberikan kepada kita keringanan untuk sholat menjadi 5 waktu hanya dalam sehari semalam saja. Lalu kalau kita mengutip kalimat selanjutnya ada di bawah haula, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seluruh tanah Palestina keberkahan, baik keberkahan tanah yang subur, keberkahan sungai-sungai yang mengalir, dan keberkahan orang-orang yang ramah. Karena Palestina adalah tanah persatuan, tanah kesabaran hingga kelak akhir kiamat. Masjidil Aqsa juga yang berada di Palestina adalah kiblat bagi kita semua umat muslimin di seluruh dunia. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram yang berada di Mekah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW berkata, janganlah kalian berziarah kecuali menuju 3 tempat suci ini atau 3 masjid suci ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang berada di Mekah, kedua adalah Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, dan terakhir adalah Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Oleh karena itu, Palestina dan Masjid Aqsa bukan milik saudara kita yang berada di sana. Namun Palestina dan Masjid Aqsa sama seperti Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang berada di Mekah dan Madinah, milik kita semua, milik semua umat muslimin di seluruh dunia. فالمسلمون كانوا في الماضي من أهلنا في أندونيسيا وفي ماليزيا وفي مصر والأردن وكل الدنيا، كانوا قبل أن يرجعوا إلى فلسطين إلى بلادهم يذهبوا من الحج إلى المسجد الأقصى ليصلوا فيه. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطائفة المنصورة قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يهمهم من خالفهم. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على الرباط في فلسطين فقال: خير رباطكم عسقلان، وعسقلان مدينة إلى جبال غزة قريبة من غزة. ويسأل الصحابة
النبي صلى الله عليه وسلم لكل الأمة الإسلامية، لكل المسلمين من بعده، بإرسال الدعم ونصرة أهل فلسطين لأنهم في رباط إلى يوم الدين. فالله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والله تبارك وتعالى أذن للمظلوم بالجهاد والقتال فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فالله تبارك وتعالى أذن لأهل فلسطين بالجهاد والقتال، فهم في رباط إلى يوم القيامة. Jadi umat muslimin di seluruh dunia pada zaman dahulu kala, pasca mereka pergi berhaji yang berada di Masjidil Haram, mereka semua tidak pulang ke negaranya masing-masing, melainkan kecuali sebelum mereka pergi atau berziarah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Bayangkan saking cintanya beliau kepada perjalanan Rasulullah SAW. Begitu pula kalau kita mengingat Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya bahwasanya artinya akan ada sekelompok dari umat kita, umat muslimin, yang senantiasa memperjuangkan atau bahkan melawan kejahatan-kejahatan, kezaliman. Lalu para sahabat bertanya, di manakah itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah pun menjawab, mereka adalah saudara-saudara kita yang berada di Masjidil Aqsa dan di sekitarnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan juga bahwasanya sebaik-baiknya persatuan atau sebaik-baiknya kalian bersatu itu berada di tanah Asqalan. Tanah Asqalan adalah tanah di sekitar daerah Gaza. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan bahwa tanah di sana itu adalah tanah persatuan bagi kita umat muslimin hingga hari kiamat kelak. Lalu jika pada suatu saat pada zaman dahulu kala ketika zaman Nabi Muhammad, ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika kita tidak bisa berziarah ke Masjidil Aqsa? Lalu Rasulullah menjawab, kita bisa mengirim minyak zaitun dan menaruhnya di dalam Masjidil Aqsa hingga Masjidil Aqsa dalam keadaan terang benderang akibat minyak zaitun ini. Hal ini adalah tidak arti biasa, bukan arti sebenarnya. Yang arti sebenarnya adalah apabila kita tidak bisa berziarah ke Masjidil Aqsa, kita bisa mengirim bantuan-bantuan kita, uluran-uluran tangan kita, sedekah-sedekah kita, bahkan zakat-zakat kita, bahkan juga bisa membantu mereka dengan doa-doa kita. Semoga saudara-saudara kita yang berada di sana mengalami kemudahan dan keringanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an-Nya, maka persiapkanlah dari kalian dengan semampu kalian dari persatuan kalian dan untuk melawan musuh Allah dan musuh-musuh kalian, dan juga untuk melawan kezaliman-kezaliman yang sudah ada. Hal ini kalau kita mengingat atau mengutip ayat Al-Quran Karim ini, dengan mempersiapkan ini bukan hanya dengan senjata saja, namun kita juga bisa mempersiapkan untuk melawan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita dengan segala ibadah kita, dengan sedekah kita, dengan sholat kita, dengan zakat kita, bahkan dengan doa-doa kita, sehingga kita bisa melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh kita semua. فاليهود لعنة الله عليهم يحتلون القدس ويحاصرون القدس ويمنعون أهلها من الصلاة فيها. فأنا من فلسطين لم أصلي في القدس لأنهم لا يريدون أن تقام الصلاة في المسجد الأقصى، ويحاربون أهلها ويمنعون عنهم الرزق والتجارة والمال، ويسرقون بيوتهم ويحرقونها. Jadi kita semua bisa melihat video tentang Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena begitu sulit keadaan di sana, bahkan beliau juga belum bisa berziarah ke sana. Keadaan di sana amat sangat sulit. Rumah-rumah saudara-saudara kita dibakar, ladang-ladang dibakar, bahkan pohon-pohon pun yang tidak ke sana juga dibakar. Seperti itu keadaan.
يحاصرها اليهود فيمنعون عن أهلها الطعام والشراب والدواء، يموت المرضى من قلة الدواء ولا يسمح لهم بالسفر للعلاج، وتغلق الحدود والمعابر، كذلك منع الطعام والبضائع، فهم يحاصرون غزة من البر والجو والبحر، يقصفونها كل يوم بالدبابات والطائرات والسفن، يقصفون المصانع والمستشفيات والمدارس، الجامعات والمساجد، يقصفون كل شيء هناك بصواريخ وزن الصاروخ الواحد 1000 كيلو جرام. هذا الصاروخ إذا نزل على مسجد مثل هذا المسجد يدمر حي بأكمله، وزنه 1 طن، يقتل 100 شخص، يدمر أبراج عالية من 20 دور من 20 طبقة. Jadi kita bercerita tentang Gaza. Kita sudah bercerita dan melihat video tentang keadaan di Masjid Al-Aqsa yang berada di tepian barat, kalau nggak salah. Sekarang kita bercerita tentang Gaza. Kabar di Gaza sungguh mencemaskan sekali. Sungguh daya hati kita. Kenapa? Karena Gaza dikelilingi tembok yang besar, bahkan kedalaman dalam tanah itu 30 meter, tinggi pun 30 meter. Sehingga kalau kita mengingat, kita mengurung suatu dalam kandang. Seperti itulah keadaan di sana. Dikelilingi tembok-tembok yang besar sehingga mereka tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa pergi dari keluar Gaza. Bahkan untuk keluar pun itu mereka bisa hanya lewat pintu perbatasan yang dibuka sebulan cuma 2 hari. Terowongan-terowongan di sana sudah hancur sehingga subsidi makanan, minuman dan obat-obatan hanya dari lewat pintu perbatasan yang dibuka sebulan cuma 2 hari saja. Seperti itu, sehingga di sana di Gaza banyak saudara-saudara kita yang meninggal karena kelaparan, meninggal karena kehabisan darah, meninggal karena obat-obatan yang kurang memadai. Di sana di Gaza juga mereka diserang oleh tentara Israel menggunakan tank mereka, menggunakan pesawat militer mereka, pesawat tanpa awak, bahkan menggunakan kapal laut. Jika mereka ingin pergi ke laut saja lebih dari 30 meter, maka kapal laut mereka akan membom atau menembaki saudara-saudara kita tanpa alasan apapun. Keadaan di sana juga seperti kita lihat ada bom atau rudal yang berat 1000 kg. Jika ini meledak, untungnya ini tidak meledak. Jika meledak itu bisa menghancurkan masjid ini, bisa menghancurkan rumah sakit yang besar, bahkan bisa menghancurkan rumah-rumah mereka. Ya nanti bisa kita lihat videonya. وكلكم يعرف الشيخ أحمد ياسين الذي قتله اليهود وهو خارج من صلاة الفجر. هذا الرجل القعيد الذي لا يتحرك، يستخدم كرسي متحرك، يمتلك إيمانا قويا وعقلا كبيرا، لذلك قتله اليهود فمزقوا كوفيته كما ترون في الصورة ودمروا كرسيه المتحرك. Jadi gambar yang disamping adalah, kalau kita sudah mengenal beliau sudah lama, beliau adalah Syahid Syekh Ahmad Yasin. Beliau sudah tua renta, sudah kusut. Beliau tidak bisa berjalan, hanya menggunakan kursi roda. Namun beliau memiliki pemikiran yang sangat pintar, cerdas, sehingga dari saya takut akan pemikiran beliau yang bisa menyelamatkan saudara-saudara kita di sana. Sehingga pada suatu hari ketika beliau ingin sholat fajar di dalam mobil perjalanan, beliau ditembaki oleh rudal tentara Israel sehingga beliau mati syahid. Dan kita lihat di kiri Syekh Ahmad Shihab menggunakan sorban peninggalan beliau. وكذلك الشهيد المجاهد أم نضال فرحات هي أم ل3 شهداء وزوجة لشهيد، وبيتها قصف في الحرب، كأنها تقول لكم إذا كنتم تتبرعون بالصدقة والزكاة والمال فنحن نقدم من أجل فلسطين أرواحنا وأموالنا وأولادنا ودماءنا وبيوتنا. Jadi ini adalah simbol perjuangan wanita atau ibu muslimah di Palestina. Kalau tadi kita melihat Syekh Ahmad Yasin, beliau adalah simbol
perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Kok sedang kita melihat Umur Nidal Farhan, beliau simbol perjuangan. Beliau sebenarnya memiliki keluarga yang utuh, memiliki suami, memiliki 3 anak, memiliki rumah seperti kita semua. Namun karena kebiasaan keadaan mencekam, suami beliau, Umur Nidal, meninggal syahid dan melawan ketika kezaliman tentara Israel. Bahkan ketiga anaknya pun meninggal syahid. Apalagi tambah rumahnya juga sudah hancur karena tembakan-tembakan dari udara tentara Israel. Maka beliau juga maju ke medan perang untuk melawan kekejaman tentara Israel dan beliau juga meninggal syahid. Jika saja beliau maju ke medan perang, maju melawan kezaliman tentara Israel, mengorbankan darah-darahnya, mengorbankan rumahnya, bahkan mengorbankan seluruh keluarga yang dia miliki, kita harusnya juga bisa mengorbankan bantu mereka semua dengan turun tangan kita, bahkan dengan sedekah-sedekah kita, dan bahkan dengan doa-doa kita. هذا هو الوضع في غزة كما ترى. يحاصرونها بالدبابات والطائرات والسفن ويغلقون الحدود والمعابر، يحاصرون الناس في لقمة عيشهم وفي دواء مرضهم. Jadi seperti saya sudah ceritakan tadi, karena Gaza dikelilingi oleh tembok besar, itu mereka tidak bisa kemana-mana. Seperti mereka akan dimusnahkan oleh tentara Israel karena Israel ingin menguasai seluruh tanah Palestina. Namun saudara-saudara kita berjuang mempertahankan hak-hak mereka, berjuang apa yang mereka miliki. Walaupun di samping itu tentara Israel menyerang mereka dari tank, melawan dengan kapal-kapal laut, bahkan dengan kapal-kapal udara milik Israel. فهذه هي بعض الصور من غزة. فلا يوجد هناك غاز شحيح جدا قليل، وكذلك البترول والسولار والبنزين. أما الكهرباء فلا تأتي إلا 4 ساعات في اليوم، فيستخدم الأطفال الشموع للإنارة والدراسة، وهذه الشموع الخطيرة حرقت عشرات البيوت وعشرات الأطفال. Jadi ini adalah gambaran keadaan pasca diserangnya tentara Israel. Saudara-saudara kita mengalami kesulitan, tidak memiliki gas, tidak memiliki minyak tanah, tidak memiliki minyak goreng. Bahkan sehari saja kalau kita di sini bisa merasakan kipas angin, bisa mengecas HP, bisa menyalakan komputer, bisa menggunakan lampu setiap hari. Di sana saudara-saudara kita sehari semalam listrik hanya nyala cuma 2 jam saja. Sehingga anak-anak kecil menggunakan untuk belajar hanya lilin-lilin saja. Namun lilin ini terkadang karena mereka tidak biasa menggunakannya, banyak lilin-lilin ini yang membakar mereka sendiri, bahkan rumah-rumah mereka. وكذلك هذه صور من صور القصف، قصف المساجد والجامعات. هذا القصف يزلزل المنطقة بكاملها، عشرات الجرحى والشهداء، كأنه زلزال يضرب المكان الذي يكون فيه. Jadi ini adalah gambaran kampus beliau di satu sekolah. Di samping ada masjid, bahkan di bawahnya rumah-rumah saudara-saudara kita di Gaza dihancur lantakan oleh tentara-tentara Israel tanpa belas kasihan, tanpa benar, sangat-sangat kejam sekali. حتى مدارس الأطفال الصغار قصفوها، وكذلك الإسعافات